Film Amerika termahal dalam sejarah tahun 2024. The Lord of the Rings, The Rings of Power musim kedua telah tiba. Sauron bersumpah untuk mengambil alih seluruh Middle-earth. Dan cincin utama yang mengawali trilogi Lord of the Rings juga akan dirilis musim ini. Ceritanya dimulai setelah perang besar antara Morgoth dan para elf. Morgoth gagal, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Sauron dibawa satu orang menjadi penguasa baru dari pasukan setengah manusia dan setengah hewan ini. Dia sedang menyusun rencana untuk menaklukkan Middle-earth. Kebrutalannya sejauh ini merugikan dirinya sendiri. I am your only future! Who among you dare say otherwise? Adar mengangkat mahkota untuk menobatkan raja baru. Tetapi monster-monster itu segera bergegas maju. Meskipun Sauron sangat kuat, namun seiring dengan ujung pedang yang menusuk tubuhnya, dia tidak lagi bergerak, tapi Sauron memancarkan cahaya putih cemerlang. Angin dingin menyapu seluruh Mordor. Tunggu sampai Adar perlahan sadar kembali. Tubuh Sauron menghilang entah kemana. Dan sisa setengah manusia, setengah binatang akhirnya bebas. Hidup Adar, tapi yang tidak diketahui orang adalah aliran darah hitam perlahan mengalir ke tanah. Entah berapa lama kemudian, seekor tikus malang datang ke genangan darah. Ketika segumpal daging dan darah melahap, akhirnya mengumpulkan cukup kekuatan untuk merangkak menuju tanah. Di tengah salju, seorang wanita mengendarai kereta kuda melewatinya. Namun roda itu menabrak monster yang menakutkan. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Sesosok turun dari mobil. Dan dia adalah Zoro, yang bereinkarnasi. Zoro juga mendapatkan penampilan manusia. Saat ini, wilayah utara sedang berperang. Para tunawisma bersiap menyeberangi Laut Mati. Pergi ke pantai seberang. Dan lelaki tua itu adalah orang yang bekerja untuk keluarga kerajaan di wilayah utara. Atas sarannya, Zoro memutuskan untuk pergi bersamanya. Namun di laut dalam yang penuh bahaya, monster segera mengincar mereka. Sepertinya Zoro merasakan sesuatu. Dia baru saja hendak mengingatkan kekuatan raksasa yang telah menghancurkan kompartemen kapal. Adegan itu langsung menjadi kacau. Orang tua itu terjepit di bawah pilar. Tapi Zoro tidak membantu. Dia menarik lambang keluarga. Dengan sangat cepat, lambung kapal pecah berkeping-keping. Zoro jatuh ke laut. Dia melihat binatang raksasa itu berlari ke arahnya. Keesokan paginya, Zoro dan beberapa orang yang selamat lainnya sedang mengapung di lautan. Melihat lencana di tangannya, sebuah rencana balas dendam muncul di benaknya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong seorang wanita. Ternyata itu adalah Rail yang telah mencari Zoro selama bertahun-tahun. Gelombang naik dan turun, hidup dan mati bergantung pada takdir. Waktunya telah tiba untuk akhir musim pertama. Rail menyadari bahwa brand sebenarnya adalah Zoro. Raja Roh sangat marah. Tapi pohon suci akan segera mati. Jika kamu tidak bisa menghadapi Zoro, hilangkan sihir hitamnya. Kemudian para elf harus meninggalkan Linton. Bahkan merelakan daratan Asia Tengah. 3 cincin yang diciptakan oleh roh memiliki kekuatan yang besar. Elemental Lord ingin meminjamnya untuk mengalahkan Sauron. Namun Elrond memahami bahwa ketiga cincin ini dibuat atas instruksi Sauron. Pasti ada konspirasi besar di baliknya. Tidak dapat meyakinkan Elemental Lord. Saya tidak bisa melakukannya, tangkap dia. Tidak, jangan. Elemental Lord memblokir semua pelabuhan Linton. Bersumpah untuk menangkap Elrond. Dan Elrond memanfaatkan kegelapan dan diam-diam pergi ke rumah tetua Waldrek yang agung. Ternyata Waldrek disebut sebagai roh paling bijaksana. Setelah mendengarkan keseluruhan ceritanya, dia mengerti bahwa ini adalah rencana Sauron. Memanfaatkan cincin menyebabkan perpecahan dalam klan roh. Cincin itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Namun dari luar pintu terdengar suara kuda yang meringkik. Raja Roh telah memimpin pasukannya ke sini. Galadriel telah meramalkan bahwa Elrond akan mencari bantuan dari Waldrek. Tapi dia masih terlambat. Waldrek sedang dalam perjalanan menuju celah samudera. Dia akan menghancurkan cincin di sana. Di saat yang sama, Sauron juga tiba di Mordor. Saat ini, tempat ini sudah lama dikuasai oleh Adar. Semua manusia di wilayah selatan terpaksa datang ke sini untuk mengabdi pada Adar dan ditandai sebagai budak. Jika Anda menolak, satu-satunya jalan adalah kematian. Dengan sangat cepat, Sauron dibawa ke hadapan Adar. Saat ini, dia mengerti bahwa dia terisolasi. Dia menyembunyikan identitasnya terlebih dahulu. Dia berpura-pura menjadi Raja Benua Selatan. Dikatakan bahwa setelah Rael kalah dalam pertarungan, roh dengan bantuan Sauron membentuk sebuah cincin. Ia dapat mengubah setengah manusia, setengah hewan, dan manusia menjadi budaknya. Tinggalkan saja orang-orangmu, maka kamu akan mengungkapkan lokasi Sauron.
Adar tidak akan percaya apa yang kamu katakan. Namun kabar ini membuat makhluk setengah manusia setengah hewan mulai panik. Di malam hari, Sauron memungut tulang di tanah. Keesokan harinya, Adar terus menanyakan keberadaan Sauron. Namun Sauron mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana sebenarnya Sauron berada. Namun dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Adar. Itulah kepercayaan klan roh padanya. Biarkan aku pergi, lalu kamu bisa memimpin semangat di sini. Lalu hancurkan mereka sekaligus. Adar tergerak, tapi dia tetap ingin Sauron berlutut di hadapannya dan bersumpah setia padanya. Aku bersumpah untuk melayani Mordor. Sampai akhir zaman, adegan berubah, Waldrek tiba di celah lautan. Dia baru saja hendak melempar cincin itu ke bawah ketika ombak datang. Cincin itu jatuh ke perahu. Kilatan cahaya langsung menarik perhatian Waldrek. Wajahnya menunjukkan keserakahan. Adapun Linton saat ini, pohon suci telah kehilangan cahayanya. Raja Roh memanggil semua orang, menyatakan bahwa para peri akan mundur dari benua tengah. Tapi Waldrek tiba-tiba muncul. Apa yang dia bawa di tangannya adalah cincin klan peri. Dua sisanya masing-masing dikenakan di jari Raja Roh dan Rael. Tepat setelah itu, pohon suci yang awalnya gelap bersinar kembali.